Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Arinal Muna selaku dosen pengajar mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azra Aulia dari kelas akuntansi 1J. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai sejarah serta jenis-jenis komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, serta menampilkan data untuk para penggunanya. Bentuk dan komputer yang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer pada zaman dulu. Lalu, bagaimanakah sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi? Baik, di sini terdapat perbandingan komputer generasi pertama hingga komputer generasi ke-6 atau generasi sekarang. Pertama, komputer generasi pertama. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat peluru kendali. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. Kedua adalah komputer generasi kedua. Diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Selanjutnya adalah komputer generasi ketiga. Perangkat kelas komputer dikarakteristikkan dengan lebih banyaknya sirkuit monolitik dan miniaturisasi atau banyaknya komponen elektronik pada chip. Untuk pusat processing unit, banyak fitur CPU untuk meningkatkan pekerjaan ditambahkan dalam generasi ini. Mesin generasi ketiga membuatnya lebih mudah untuk meningkatkan aplikasi online yang membutuhkan kemampuan telekomunikasi. Lalu, komputer generasi keempat dikarakteristikkan oleh sangat besar memori semikonduktor yang cepat, ukuran kecil, dan kebutuhan tenaga yang lebih kecil. Mesin generasi keempat dirancang untuk memudahkan pengembangan dari aplikasi online dan fasilitas penggunaan database yang besar. Generasi komputer kelima mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Selanjutnya adalah komputer generasi ke-6. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer di masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program yang oleh pengguna komputer tanpa program. Terdapat 4 era perkembangan teknologi informasi. Yang pertama merupakan era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Kedua adalah era teknologi informasi pada awal 1970-an. Personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Yang kegunaannya, komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Ketiga adalah sistem informasi. Di
Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi, pada era manajemen perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Yang keempat, terdapat era globalisasi informasi. Era terakhir ini ke dalam sejarah evolusi teknologi informasi pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan di bidang teknologi informasi. Kemajuan dalam pencarian informasi akan terus diperbarui sehingga kemudahan-kemudahan baru akan ditawarkan terutama dalam teknologi informasi, khususnya komputer. Maka kemungkinan besar pada kedepannya komputer akan berkembang jauh lebih pesat sehingga komputer memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat ini. Pada bagian ini, terdapat beberapa jenis komputer, di antaranya adalah 1. Komputer pribadi, atau bisa disebut dengan personal komputer. Komputer pribadi mendefinisikan komputer yang dirancang untuk penggunaan umum oleh satu orang. Pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena merupakan perangkat komputer lengkap tetapi dibangun dalam skala yang lebih kecil. Jenis komputer berikutnya adalah komputer desktop. Komputer desktop menawarkan lebih banyak daya, penyimpanan, dan kemampuan dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Jenis komputer ini laris pada tahun 1990-an ketika laptop masih dijual dengan harga yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah jenis komputer yang populer hingga saat ini, yaitu laptop. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat penunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive. Semuanya dalam paket yang dioperasikan dengan baterai. Netbook dan tablet juga termasuk jenis komputer yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Netbook adalah komputer ultra portable yang dirancang lebih kecil dari laptop tradisional. Yang kelima adalah jenis komputer genggam. Jenis komputer yang sangat populer dan banyak diminati masyarakat juga termasuk komputer genggam. Bahkan saat ini sebagian besar orang telah menggunakan komputer genggam sehari-hari, selain berupa smartphone atau HP. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard, tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh. Perangkat smartphone juga memiliki berat yang sangat ringan, namun dipakai dengan kemampuan baterai yang cukup baik untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya adalah workstation. Jenis komputer yang perlu diketahui berikutnya adalah workstation, merupakan komputer desktop yang memiliki prosesor lebih kuat dengan memori tambahan yang lebih besar. Ada core grafis kelas atas dan kemampuan yang ditingkatkan untuk melakukan kelompok tugas khusus seperti grafis 3 dimensi atau pengembangan game. Lalu ada komputer server, juga termasuk salah satu jenis komputer dengan karakteristik unik lainnya. Teknologi pada komputer ini telah dioptimalkan untuk memberikan layanan ke komputer lain melalui jaringan. Komputer server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive yang lebih besar. Selanjutnya adalah mainframe. Jenis komputer yang tak kalah menarik berikutnya adalah mainframe, merupakan komputer besar yang dapat memenuhi seluruh ruangan atau bahkan seluruh lantai. Biasanya komputer ini digunakan di perusahaan besar untuk menggambarkan mesin besar yang memproses jutaan transaksi setiap hari. Lalu yang terakhir adalah superkomputer. Ini superkomputer yang terakhir dengan kecanggihan mumpuni adalah superkomputer. Superkomputer sebagian besar terdiri dari beberapa komputer berkinerja tinggi yang bekerja secara paralel sebagai satu sistem. Superkomputer berbeda dengan mainframe. Dua jenis komputer ini memang menggunakan daya komputasi yang luar biasa untuk perhitungan industri dan ilmiah paling intens di bumi. Namun, superkomputer dibuat dengan kecepatan pemrosesan yang sangat tinggi,
sehingga perusahaan dapat dengan cepat melakukan perhitungan yang mungkin membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan untuk diselesaikan oleh sistem lain. Komputer yang dirancang untuk suatu fungsi-fungsi tertentu akan memiliki bentuk ukuran yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, komputer dapat dibedakan berdasarkan ukurannya. Jenis komputer berdasarkan ukuran dapat dibedakan menjadi 4, antara lain yaitu yang pertama adalah mikrokomputer. Berdasarkan namanya, mikrokomputer merupakan komputer paling kecil ukurannya dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Mikrokomputer adalah komputer yang memakai mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya adalah laptop, notebook, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mini komputer. Mini komputer adalah jenis komputer yang berdasarkan ukurannya lebih besar daripada mikrokomputer. Kemampuan penyimpanan data dan pengolahan data yang lebih besar daripada mikrokomputer, akan tetapi pada umumnya mini komputer ini digunakan untuk satu pengguna, melainkan digunakan oleh perusahaan besar atau organisasi pada masing-masing departemen untuk tujuan tertentu, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang bagus. Selanjutnya adalah mainframe komputer. Adalah jenis komputer yang berdasarkan ukurannya lebih besar daripada mini komputer. Akan tetapi, mainframe komputer digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Pasalnya, mainframe komputer memiliki harga jual yang sangat mahal dan daya listrik yang sangat tinggi. Selain perusahaan besar memanfaatkan mainframe komputer untuk keperluan produksi dan perusahaan, lembaga lain yang umumnya menggunakan mainframe yaitu lembaga pendidikan, perbankan, dan perusahaan asuransi. 4. Terdapat superkomputer atau komputer super. Adalah jenis komputer yang berdasarkan ukurannya paling besar di antara ketiga komputer sebelumnya. Superkomputer ini memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS atau Floating Point Operation per Second. Berikut ini adalah komponen utama komputer, diantaranya yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Merupakan perangkat keras atau kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware itu sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang bentuknya nyata serta berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Kedua adalah software atau perangkat lunak. Kebalikan dari hardware, software adalah komponen yang tak kasat mata. Komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi atau program yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas untuk memberikan instruksi pada hardware agar dapat bekerja sesuai dengan operator. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu system software, programming software, serta application software. Yang ketiga adalah data. Data komputer adalah informasi yang diproses atau disimpan oleh komputer. Informasi ini mungkin dalam bentuk dokumen, teks, gambar, klip audio, atau program perangkat lunak atau jenis lainnya. Data komputer dapat diproses melalui CPU komputer yang disimpan dalam file atau folder pada hard disk komputer. Selanjutnya adalah user. User dibagi menjadi 3, yaitu sistem analisis atau orang yang merancang suatu sistem. Yang ketiga adalah programmer, yaitu orang yang membuat program, serta end user atau orang menggunakan komputer secara langsung seperti kita. Maka dapat kita simpulkan bahwa kehadiran komputer sendiri memang memberikan banyak kemudahan ya untuk menunjang berbagai aktivitas harian. Layaknya internet, komputer adalah benda wajib yang harus dimiliki di era digital seperti sekarang.
Banyak hal yang bisa Anda lakukan dengan kebutuhan komputer seperti mengerjakan tugas sekolah, menyelesaikan pekerjaan kantor, atau hanya sekedar untuk berselancar di dunia maya. Salah satu contohnya adalah munculnya jaringan internet yang menghubungkan perangkat dari seluruh dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.